Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Gimana kabarnya teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih untuk teman-teman bunda-bunda semua yang udah ngeklik video ini. Ini kondisi kontrakan aku sebelum ditinggal mudik ya. Jadi itu tadi bagian depan udah aku rapihin. Ini juga bagian rak itu tuh udah aku rapihin. Terus sama ini bagian dapur, pokoknya sebelum aku tinggal tuh aku lap-lap dulu. Dan gak lupa juga cabut colokan-colokan, terus cabut karburator gas. Ini bagian kamar mandi, aku udah nyuci baju. Untuk lantainya memang belum aku sikat ya pas aku tinggal. Nah, tapi aku nggak lupa buat kasihin karbol gitu supaya nggak ada kecoa yang masuk, terus binatang-binatang kecil gitu tuh nggak ada yang masuk. Untuk bagian dapur juga di bawah-bawahnya aku kasih karbol gitu, yang bulat-bulat warna-warni. Ya karbol kan ya. Itu tuh aku kasih di bawah rak piring, itu juga aku kasih. Nah, untuk si kasurnya nggak aku pakein spray ya, udah aku lepas. Alhamdulillah, ini aku udah sampai di kampung halaman. Jadi aku berangkatnya malam, jam 11 malam, pakai bis malam ya. Jadi tuh pakai jurusan yang ke arah Cirebon, yang Cirebon Merak. Itu tuh jam 11 malam. Nyampe sini jam 4 pagi. Nah, dari jalan itu Pasar Minggu ya. Jadi tuh di jalan raya gitu Pantura menuju tempat aku, desa aku ini tuh naik ojek. Jadi kalau malam tuh nggak ada angkot, adanya ojek. Pas banget itu tuh hujan. Oh ya, untuk teman-teman atau bunda-bunda nih yang mau mudik, kalau misalkan mudik sekarang-sekarang ini, karena kan memang ongkosnya masih mahal ya, kita cari-cari info dulu, tanya-tanya dulu harga menuju ke tempat kita itu berapa. Pas kemarin aku pulang per orang itu 200.000. Jadi aku 200, suami aku 200, 400.000 ya. Pokoknya kalau udah tanya gitu kita sediain uang pas. Dan kalau di dalam bus jangan main handphone ya. Usahakan handphone itu kita simpan. Makanya pas tadi malam posisi aku naik bus nggak aku videoin karena aku nggak berani naik bus sambil main HP. Dan juga aku bawa-bawaan kayak minum, snack, itu tuh dari rumah belinya gitu. Pokoknya aku bawa teng-tengan yang aku bawa tadi di awal video tuh ada 2 kantong kresek. Nah itu ada minuman dan juga ada obat, terus ada juga snack-snack itu. Nah ini pagi beli sarapan. Jadi di sini tuh sarapannya masih murah banget. Ini ada serabi dan itu tuh ada lontong sama sayuran gitu. Ini gorengannya 500 perak. Satu itu 500 di sana masih dan gede-gede. Istilahnya 20.000 bisa untuk satu keluarga. Ini siangnya. Jadi anak-anak lagi pada main becak nih bun di kampung aku. Aku nggak seluruhnya videoin ya di keadaan rumah karena aku pulangnya ke rumah keluarga suami. Jadi itu bukan ke rumah nenek. Nanti aku bakal nge-shoot juga di rumah nenek. Aktivitas aku di sana. Nah ini siang nih, jam berapaan gitu, anak-anak lagi pada main beca-becaan. Ini gantian si dedek mau lagi nambah. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman bunda-bunda juga yang udah selalu nungguin video aku. Tadi sekilas tips mudik dari aku ya bun ya, bawa barang yang memang kita butuhin aja, yang kita perlu gitu bun. Jangan banyak-banyak bawaan tapi di sananya nggak kepake gitu. Kecuali kita pakai mobil pribadi atau naik motor sendiri atau naik travel. Oke, ini sore hari aku ke rumah nenek, almarhum nenek. Jadi ini rumah masa kecilku di sini. Pokoknya kalau pulang kampung aku sempetin datang ke rumah ini buat bersih-bersih, entah itu nyapu, sebrak-sebrakin sawang-sawang.
Ini hari keberapa aku kesini. Jadi sebelumnya tuh aku udah kesini pas baru datang banget. Nah itu tuh aku beres-beresin, kayak misalkan ada toples-toples, terus barang-barang yang menurut aku udahlah dirongsokin aja atau ini dijual gitu, di barang bekas. Aku kumpulin semuanya terus aku jualin gitu, daripada di sini nanti buat lahannya tikus. Aku tuh menurut aku biar apa ya, ini kan nggak ditempatin, jadi biar padang, takutnya ada binatang apa gitu nyumput di mana kayak gitu. Ini aku juga sebrak-sebrakin semuanya, jadi biar temboknya itu meskipun nggak dihuni gitu ya, tapi nggak ada sawang-sawangnya gitu loh bun. Itu lampu sengaja nggak dimatiin karena tiap harinya tuh ya nyala terus, nggak ada yang nyalain, nggak ada yang matiin, udah non stop kayak gitu. Cuma satu lampu yang di bagian tengah ini. Nah itu ada keranjang besi yang tadinya tuh di luar pas aku pulang kapan, sekarang udah dimasukin. Aku lanjutin buat sapu-sapuin bagian dapur. Nah untuk bagian dapur ini di lemari tuh udah kosong, semuanya udah aku jual-jualin ke barang bekas gitu, ke tukang barang bekas maksud aku. Jadi biar legaan gitu ya, maksudnya apa sih ini, apa ya bingung aku bun, ora pating blarat gitu loh bun, aku bahasanya nggak ngerti deh. Nah niatnya bagian sini tuh mau aku bongkar aja karena udah ada yang ambruk, takutnya nanti ada orang lewat atau gimana terus ngenain, takut disalahin gitu ya. Itu bapak sama dede abis dari warung, tadi aku nyapu-nyapu, bapak ngajakin dede main sama ke warung. Ini aku lagi ngobrol nih sama bapak, bincang-bincang. Jadi untuk di bagian sini tuh memang udah kosong, untuk kursinya aku taruh di kamar, toh nggak ada yang nempatin ini kan. Terus ini tuh apa sih namanya, jendela-jendelanya ya dibuka kayak gini aja, nggak aku tutup-tutup gitu. Seandainya ada tetangga mau numpang apa gitu di halaman ya sok mangga aja aku mah gitu. Ini lagi sidang itu bapak, jadi tuh ini lagi perbincang-bincangan aja ya, namanya lama gitu ya nggak pulang, akhirnya yang ngobrol-ngobrol masalah ini rumah, karena atapnya tuh makin hari, makin bulan, makin tahun kan makin keroposnya makin parah gitu. Jadi ada yang nyaranin buat dibongkar, ada yang nyaranin buat apa. Ini aku lagi main ke rumah istrinya bapak, ada orang nyawer. Jadi kenapa aku kalau pulang kampung gak bikin aktivitas aku kan, kayak bersih-bersih, masak gitu, karena aku tuh pulangnya mencrok-mencrok pun pulangnya nggak netep di rumah sendiri gitu. Jadi kan kalau di rumah orang aku nggak bisa kayak seenaknya bikin video, takutnya ada privasi yang nggak boleh bikin video di rumah tersebut atau gimana. Beda ya rumah sendiri gitu, bukan rumah sendiri sih, kayak kita nempatin sendiri, bikin video apa kita nggak harus izin, terus kita juga nggak perlu nggak enak gitu, takutnya kan ya gitu, privacy ya. Semoga di sini bunda-bunda memahami ya bun ya, kita juga kan kalau di rumah orang nggak bisa seenaknya bikin video ya. Ini keesokan harinya, jadi aku tuh di sana lumayan lama sebenarnya, cuma karena keterbatasan waktu dan qadarullah pas hari keberapa anakku sakit 3 hari diare. Jadi aku niatnya ikut ke sawah manen kacang panjang, terus nyabutin rumput di sawah gitu. Aku nggak jadi ikut karena harus jagain dede berobat, urut kayak gitu gitulah. Ini perjalanan aku menuju pulang ke Tangerang. Jadi pulang ke Tangerang tuh bareng sama Mimi.
Jadi pas kapan Mimi udah pulang duluan, jadi aku pulangnya itu sebenarnya pas pulang kampung sama aku, sama suami, sama anakku aja. Pas pulang ke sana bareng-bareng, jadi ini nyater mobil, bahasanya apa ya, bukan rental. Kalau rental kan supirnya dari kitanya ya, itu mah bukan, jadi mobil sama yang nyetirnya dari sana gitu. Pokoknya gitulah ya bun ya. Ini kami lewat tol Cipali, jadi ikutin terus videonya perjalanan aku nih bun ya. Nanti bakal nemuin batu beleneng, batu apa gitu ya, yang sempat viral di sisi jalan tol. Nah nanti ada di sini, pokoknya ikutin terus videonya, jangan di skip ya. Nah itu tadi udah ngelewatin ya, sekarang udah nyampe gerbang tol Cikampek. Dan alhamdulillah perjalanan kami lancar, tidak ada kendala apapun. Dan ini tuh nanti ada hujan, terus terang lagi, di daerah mana hujan lagi kayak gitu, terus terang lagi. Dan alhamdulillahnya pas sampai rumah, udah masuk ke rumah hujan. Alhamdulillah banget. Jadi buat teman-teman yang baru mudik ataupun mau pulang ke sini nih, mau pulang ke perantauan, tetap hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Kalau kayak aku nih mabok kendaraan, jangan lupa minum antimonya ya, antimo 2 ataupun 1. Karena kalau 2 tuh matanya maunya merem aja. Dan itu nggak bisa menikmati perjalanan, tapi ya memang nggak muntah ya, gitu ya bun ya. Kalau orang yang apa sih namanya mabok perjalanan tuh nggak enak banget, nggak bisa refreshing. Intinya kan kita kalau jalan-jalan pengennya lihat pemandangan-pemandangan di perjalanan gitu ya. Tapi bagi orang yang mabok perjalanan gitu tuh momennya terlewatkan gara-gara minum antimo. Kalau nggak minum antimo bisa-bisa masya Allah. Jadi untuk tips-tipsnya kalau ada yang kurang-kurang tulis di komentar, nanti aku bakal jelasin di video berikutnya tips-tips mudiknya gitu ya bun ya. Intinya gitu, tanya-tanya dulu nih masalah ongkos per ongkosan kalau kita naik bus, naik kendaraan umum ya. Segini dulu untuk video hari ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku berikutnya.